Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang future simple dan future continuous tense atau future progressive tense. We're going to talk about the patterns and how to use both of them in a sentence. Jadi polanya gimana, kemudian cara menggunakannya dalam kalimat seperti apa. Nah, sebetulnya future simple sudah pernah diajarkan di video-video sebelumnya. Video Abi tentang modal verbs in general dan video Umi khusus tentang will dan can. Jadi kamu bisa cek lagi video-video tersebut di link di atas ini ya. Always watch the video until the end and do the exercise at the end of the video to make you understand. Jadi selalu tonton sampai akhir dan kerjakan latihan-latihannya di akhir video ya, supaya nanti tambah mengerti lagi dan lebih bisa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome again to this channel, Learning with Abi Asdan and Umi. Here we will learn English together. Before we start, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Ayo, siapa yang belum subscribe? Silahkan diklik tombolnya di bawah ini ya, yang belum. Dan juga nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari kita. Okay, let's move on to the lesson. Future. Dari katanya saja sudah berarti masa depan. So, it is certainly related to the action after now. Jadi kejadiannya pasti setelah sekarang. Jadi, semua tenses future, mau yang simple, continuous, kemudian future perfect, dan juga future perfect continuous, pasti dilakukannya bukan sekarang, tapi setelah sekarang atau di masa yang akan datang. It could be tonight, tomorrow, next week, next month, next year, or even 50 years from now. Itu sudah future. Sekarang kita bahas dulu yang future simple. Untuk future simple ini berbicara tentang sesuatu yang akan dilakukan di masa depan secara umum. Pokoknya kayak nanti mau ngapain, besok mau pergi kemana, rencana minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan sebagainya. Nah, itu pasti pakai future simple. Perhatikan perbedaannya di sini. Pay attention to this. Untuk formal situation yang digunakan hanya will. Jadi polanya subject ditambah will ditambah verb bentuk kesatu atau base verb atau bare infinitive. Selalu ingat ya aturan modal verb. Setelah modal verb pasti base verb atau bare infinitive atau verb bentuk pertama. Kata dasar kalau dalam bahasa Indonesia. Contohnya, the headmaster will deliver a very important speech tomorrow morning. Experts say this pandemic will end soon if we obey the rules. Nah, untuk negatifnya seperti biasa tinggal tambah not setelah will. Contohnya, I think Sashi will not join us tonight. Or will not can be contracted, bisa disingkat menjadi won't. I think Sashi won't join us tonight. Juga untuk question form tinggal dipindah ke depan sebelum subject. When will this pandemic end? For informal situation, you can use either will or be going to. Untuk lebih jelas lagi, cek video Umi sebelumnya tentang will dan can ya. Bedanya antara will dengan be going to adalah be going to is for planned situation, is for planned action, dan kalau will untuk unplanned action. Coba lihat contoh berikut ini. Misalnya situasinya Nadi mau pergi ke rumahnya Arkan.
dan di jalan berpapasan dengan Wira. Kemudian Wira bilang, "Are you going somewhere, Nadi?" "Yes, I'm going to go to Arkan's house." "Oh, I see. I'll go with you then." Nah, bisa dilihat di dialog tersebut, karena Nadi sudah merencanakan mau pergi ke rumah Arkan, makanya dia menggunakan I'm going to go to Arkan's house. Sedangkan Wira sebelumnya nggak punya rencana untuk pergi ke rumahnya Arkan, tapi karena melihat Nadi mau pergi ke sana, dia langsung ikut. Karena tidak direncanakan, maka dia bilang, "I'll go with you then." Nah, dalam future simple ini, shall tidak banyak digunakan dalam kalimat bentuk positif dan juga negatif. Karena sehari-hari jarang digunakan dalam positif dan negatif. Nah, untuk questions digunakan biasanya untuk asking politely atau asking something in a polite way. Dan subjek yang digunakan hanya I dan we. Contohnya, "Shall I bring you a glass of water, ma'am?" Atau, "Shall I turn on the air conditioner, sir? Shall we go?" Atau, "Shall we begin?" Oke, sekarang kita akan bahas tentang future continuous atau future progressive. Ingat di video sebelumnya yang Abi bilang tentang tips continuous atau progressive, bahwa progressive atau continuous itu selalu ada to be dan verb ing atau verb ing kalau di Indonesia. Dalam simple present pasti ada to be dan verb ing. Kemudian dalam perfect continuous pasti ada to be dan verb ing juga. Past continuous ada juga to be dan verb ing. Begitu juga yang ini di future continuous pasti ada to be dan verb ing. Berarti polanya untuk future continuous atau future progressive, subject ditambah will dan juga be dan verb ing. Future continuous ini digunakan untuk sesuatu yang sedang dilakukan tapi di masa depan, di masa yang akan datang. Jadi bukan sekarang. Lihat contoh kalimatnya. Misalnya nanti malam Saras ngerencanain untuk belajar dari jam 8 sampai jam 9. Dan Berlian bertanya sama Saras, "Hai Saras, what is your plan tonight at 8:30? I'll be doing my assignment at that time." Nah, di contoh tadi menggambarkan karena antara jam 8 jam 9 Sarah sedang mengerjakan tugasnya, maka dia bilang, "I will be doing my assignment." Atau I'll be doing my assignment. Pakai future continuous. Karena jam 8.30 sedang mengerjakan tugas. Contoh yang lainnya. Misalnya besok akan nonton bola dari jam 10 sampai dengan jam 12. Nah, kalau ditanya jam 11 lagi ngapain? Berarti kita bisa bilang I will be watching a football game at 11. Untuk negatifnya sama, tinggal tambah not setelah will. Contohnya, I won't be working next Saturday. Dan untuk interrogative atau question form, seperti biasa, pindahkan will-nya ke depan sebelum subject. Ini bisa digunakan if you want to ask someone in a polite way. Biasanya ada di hospitality business, usaha hotel-hotel atau bidang jasa lainnya. Will you be checking in early? Atau will you be staying for dinner? Well, gimana? Udah ngerti kan? Nah, if you have questions, feel free to write in the comment sections ya. Sekarang seperti biasa, practice time. Write 2 sentences, one for future simple and one future continuous. Write the sentences in the comment section below. Well, students, that's all I can share with you today.
I hope you understand. Ingat, klik tombol like dan subscribe-nya ya, dan juga bunyikan loncengnya, supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari kita. Thank you for watching. Have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.